Pernahkah kamu merasa bahwa semakin keras seseorang bicara, justru semakin sedikit yang benar-benar mendengarkan? Di dunia yang bising ini, keheningan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang belum banyak dimengerti. Justru dalam diam, seseorang bisa memancarkan pengaruh yang lebih dalam, lebih tahan lama, dan lebih menggetarkan. Tanpa perlu menyombongkan pencapaian, tanpa harus berebut perhatian, ada pribadi-pribadi yang cukup dengan satu tatapan, satu keputusan, atau satu kehadiran, langsung mengubah suasana. Orang segan, bukan karena takut, tapi karena merasa harus menghormati. Bukan karena suara, tapi karena sikap. Dan bukan karena simbol luar, tapi karena kedalaman dalam. Apa rahasianya? Mengapa sebagian orang justru makin dihormati ketika mereka tak banyak bicara? Stoikisme memberikan petunjuk penting. Pengendalian diri bukan sekadar latihan batin, tapi fondasi wibawa sejati. Bukan karisma palsu yang dikemas lewat citra, tapi reputasi yang lahir dari konsistensi dan keteguhan. Di balik diamnya, ada kendali. Di balik ketenangannya, ada kejelasan. Dan menariknya, dalam budaya kita sendiri yang syarat isyarat dan konteks, sinyal-sinyal kecil itu jauh lebih menentukan daripada retorika panjang. Konten ini bukan tentang menjadi dingin atau tertutup, tapi tentang menjadi seseorang yang kehadirannya tidak bisa diabaikan, meski tidak banyak bicara. Seseorang yang tetap disegani justru karena memilih untuk diam saat orang lain berebut panggung. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang tenang, namun tajam. Mari kita mulai. Poin pertama, kuasai dirimu, maka orang lain tidak akan berani meremehkanmu. Bayangkan seseorang duduk di ujung ruang pertemuan. Ia tak banyak bicara. Sorot matanya tenang, tubuhnya tegak, dan sesekali mencatat. Ia tidak mencoba mencuri perhatian, tidak memaksakan pendapat, dan tidak membuktikan apapun secara terburu-buru. Namun saat rapat berakhir, justru dialah yang pendapatnya paling ditunggu. Mengapa bisa begitu? Jawabannya sederhana namun mendalam. Karena ia telah terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri. Di tengah dunia yang ramai bersuara, ternyata kekuatan sejati justru sering tersembunyi dalam diam yang terarah. Kontrol diri bukanlah tentang menahan segalanya hingga meledak suatu hari nanti. Ini tentang memilih dengan sadar, kapan harus bereaksi, kapan harus menahan diri, dan kapan harus berbicara dengan ketepatan yang menyentuh inti. Banyak orang keliru mengira bahwa pengendalian diri adalah bentuk kelemahan, semacam pasif-agresif yang menyamar. Padahal, jika kita tarik dari perspektif stoikisme, kendali diri adalah inti dari kebebasan batin manusia. Mereka menyebutnya prohairesis, kekuatan memilih penilaian dan tindakan, meski realitas di luar tak bisa kita kendalikan. Mari kita tarik benang filosofisnya. Kita hidup di dunia yang memuja respons cepat. Siapa yang paling cepat menjawab, paling keras menyuarakan, paling berani tampil, seolah otomatis dianggap paling kompeten. Tapi itu ilusi. Seperti gema di ruang kosong, suara keras bisa mengecoh banyak orang tapi tak membawa kedalaman. Justru mereka yang bisa menahan dorongan spontan demi sesuatu yang lebih tinggi, merekalah yang dibentuk oleh proses, bukan impuls. Menurut riset dalam psikologi modern, kemampuan menahan reaksi bukan soal tenaga batin, tetapi soal melatih ulang cara kita menafsirkan. Dalam istilah kognitif disebut reappraisal. Ketika seseorang melatih pikirannya untuk melihat kritik bukan sebagai serangan, tapi sebagai latihan keteguhan, saat itulah ia menguasai situasi tanpa harus menguasai orang lain. Bayangkan ini, seorang remaja di pojokan dalam perdebatan kelas. Temannya terus mendesak, mengejek, mencoba mengorek reaksi. Tapi dia hanya menatap tenang, menjawab singkat, lalu diam. Satu persatu orang mulai memperhatikan bukan yang teriak, tapi yang tak terpancing. Rasa hormat tumbuh bukan karena kata-kata, tapi karena disiplin yang tersembunyi di balik kesunyian. Lalu muncul pertanyaan reflektif. Berapa banyak dari kita yang hidup dengan reaksi otomatis?
Hanya karena takut dibilang lemah jika tidak membalas? Dan sebaliknya, berapa banyak dari kita yang berani diam saat bisa saja bicara? Bukan karena takut, tapi karena sudah memilih untuk tidak perlu? Sebuah studi yang menarik dilakukan pada para tentara dalam pelatihan tempur. Mereka diajarkan teknik pernapasan taktis, semacam pola napas 4-2-6 yang mampu menstabilkan sistem saraf dalam waktu kurang dari 90 detik. Hasilnya, tingkat akurasi menembak dalam kondisi tekanan meningkat secara signifikan. Yang mengesankan bukan hanya hasilnya, tapi prinsip di baliknya. Tenang bukan berarti pasif, melainkan penuh kendali yang presisi. Jadi, ketika seseorang berkata, "tenang aja," itu seharusnya bukan bentuk pelarian, tapi keputusan sadar untuk mengatur tempo. Bukan menyerah pada situasi, tapi justru menata ulang posisi agar bisa melangkah dengan lebih strategis. Lalu, apakah semua orang akan langsung menghormati seseorang yang diam dan tenang? Tentu tidak. Akan selalu ada yang menguji. Tapi disinilah peran penting dari diam yang aktif. Diam yang menyimpan arah. Diam yang terikat pada batas-batas yang jelas. Sebab, diam yang tidak memiliki penanda akan mudah disalahpahami sebagai ragu, atau bahkan lemah. Contoh nyatanya, lihat tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela. Selama lebih dari 2 dekade ia dipenjara. Ia bisa saja meluapkan kemarahan, bisa saja mendidihkan amarahnya dalam pidato penuh dendam. Tapi ia memilih rute lain. Diam yang penuh disiplin. Ketika ia akhirnya berbicara, dunia mendengarkan. Mengapa? Karena selama ini ia tidak mengisi ruang dengan kebisingan, tapi dengan persiapan yang panjang dan kendali yang kuat. Dan ketika waktunya tiba, suara itu mengguncang dunia. Bukan karena volume, tapi karena bobotnya. Refleksi lainnya datang dari kehidupan sosial yang kita jalani sehari-hari. Biasanya kalau kita memperhatikan, orang yang terlalu sering berbicara tentang kelebihan dirinya justru seringkali tidak benar-benar dihormati. Mereka mungkin dituruti, mungkin ditertawakan diam-diam, tapi jarang benar-benar disegani. Sebaliknya, mereka yang menjaga batas, tak banyak mengumbar, dan tidak reaktif pada provokasi. Lambat laun mulai dilihat dengan rasa hormat yang lebih otentik. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada sesuatu yang tidak mudah ditembus. Ada kedalaman yang tidak dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ini menimbulkan efek yang sulit dibantah. Rasa segan. Takut? Tidak. Justru karena tak bisa dibaca sembarangan, mereka dihargai. Menariknya, diam seperti ini bukan berarti tidak bertindak. Justru mereka biasanya paling aktif. Hanya saja, tindakannya presisi, tidak reaktif, dan tidak perlu diumumkan. Mereka mengatur ruang, bukan berebut ruang. Mereka menciptakan pengaruh bukan dengan instruksi, tetapi dengan kehadiran. Apakah ini bisa dilatih? Ya dan tidak. Tidak, jika kita masih terpaku pada citra. Jika kita diam agar dilihat keren, agar dianggap kuat, maka itu rapuh. Tapi ya, jika diam itu lahir dari pengendalian diri yang tumbuh dari refleksi dan latihan. Dari memahami bahwa harga diri tak harus dibela setiap saat, bahwa tidak semua hinaan wajib dibalas, bahwa kehormatan tak selalu hadir lewat argumentasi, tapi lewat keteguhan tak terlihat. Pertanyaannya kini, apa yang membuat seseorang begitu sulit meremehkan orang yang menguasai dirinya sendiri? Karena kita tahu, mereka yang menguasai dirinya hampir selalu bisa menguasai keadaan. Bahkan saat mereka diserang, mereka tidak terpancing. Bahkan saat mereka dicibir, mereka tidak sibuk membalas. Mereka melihat lebih luas, lebih panjang. Dan itu membuat orang segan secara alami. Bukan karena takut pada reaksinya, tapi karena tak bisa menebak arah pikirannya. Riset menunjukkan bahwa saat seseorang mampu menjaga micro-expression mereka tetap stabil, ekspresi wajah halus yang sering tidak disadari, maka persepsi orang terhadap mereka berubah. Mereka tampak lebih kompeten, lebih kuat, bahkan lebih bisa dipercaya. Artinya, kontrol diri itu menyebar bukan hanya ke dalam, tapi juga terpancar keluar tanpa harus dijelaskan. Namun mari realistis, ada sisi gelap dari kontrol diri jika dilakukan dengan niat yang salah atau cara yang kaku.
Jika kita terlalu menahan hingga tak pernah mengizinkan diri untuk merasakan, maka itu bukan ketegasan, itu pelarian. Dalam jangka panjang, justru bisa membuat hubungan sosial menurun, keintiman menipis, dan perasaan menjadi tumpul. Itulah kenapa pengendalian diri sejati bukanlah penyangkalan emosi, tapi kemampuan untuk menyaring mana yang layak direspon, mana yang cukup dibiarkan lewat. Kita kembali ke kehidupan nyata. Pernahkah kamu diam, padahal sudah sangat ingin membalas? Tapi saat kamu memilih tidak bereaksi, situasi justru mereda. Dan setelah itu, kamu justru terlihat lebih dewasa di mata orang lain? Itulah yang terjadi ketika kamu menguasai dirimu. Tidak perlu semua orang tahu betapa kuatnya kamu menahan diri. Yang penting, kamu tahu arahmu. Kamu tahu bahwa tak semua hal layak diperjuangkan di tempat yang salah. Kamu tidak reaktif karena kamu punya tujuan lebih tinggi. Dan di titik inilah muncul dampak paling halus dari penguasaan diri. Kamu menjadi pribadi yang berbeda. Bukan karena kamu ingin disegani, tapi karena kamu tidak lagi butuh pengakuan untuk merasa utuh. Diam bukan lagi tameng, tapi jendela bagi orang lain untuk menyadari bahwa kekuatan sejati bukan siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling stabil. Ingat ini, saat kamu menguasai dirimu, kamu tidak hanya menyulitkan orang untuk menjatuhkanmu. Kamu membuat mereka berpikir 2 kali bahkan untuk meremehkanmu. Dalam dunia yang terus-menerus memaksa kita untuk bereaksi, menjadi seseorang yang memilih untuk mengatur ritme adalah bentuk kekuatan yang jarang. Sebab, diam yang lahir dari penguasaan diri bukanlah akhir dari perdebatan. Itu adalah permulaan dari kepemimpinan sejati. Dan jika kamu bertanya, bagaimana caranya mulai? Mulailah dari satu tarikan napas yang kamu sadari sepenuhnya sebelum merespon apapun. 1. Tarikan. Napas. Kadang, itulah satu-satunya batas antara reaksi biasa dan keputusan yang mengubah segalanya. Poin kedua, tunjukkan kekuatan tanpa terlihat sombong. Kadang seseorang tak sadar betapa kuat dirinya. Sampai suatu hari, diamnya disalahartikan sebagai kelemahan. Di sebuah ruang kerja yang penuh dinamika, semua orang bicara. Suara bertumpuk, argumen saling menyela. Namun di pojok ruangan itu, ada satu orang yang tidak ikut membesarkan suaranya. Ia tidak ikut menyela, tidak ikut memotong. Tapi saat ia mengangkat tangannya, semua berhenti. Saat ia bicara, semua mendengar. Mengapa begitu? Karena kekuatannya bukan terletak pada seberapa lantang ia menyuarakan pendapat, tapi seberapa tenang ia memegang kendali. Dan yang paling penting, ia tidak terlihat sedang berusaha membuktikan apapun. Dalam kehidupan yang penuh kompetisi, muncul satu dilema diam-diam. Bagaimana caranya menunjukkan kekuatan tanpa terlihat seperti sedang pamer? Pertanyaan ini bukan basa-basi. Banyak orang merasa gamang, terlalu menonjol, dianggap sombong, terlalu diam, dianggap tidak kompeten, terlalu percaya diri, dibilang arogan, terlalu merendah, malah tidak dianggap. Ada semacam garis halus yang kalau dilangkahi, bisa langsung mengubah persepsi. Dan disitulah, ketenangan jadi senjata rahasia, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mengendalikan permainan dengan cara yang nyaris tak terlihat. Beberapa orang memilih jalan keheningan bukan karena takut berbicara, tapi karena mereka tahu, tidak semua kebenaran harus diumumkan, tidak semua kekuatan harus ditampilkan, tidak semua kemenangan harus dirayakan keras-keras. Dalam filsafat Stoik, ini bukan sikap defensif, ini disiplin. Seorang Stoik sejati tidak membiarkan dirinya terjebak pada pujian maupun celaan. Ia tahu bahwa kontrol atas reaksi lebih berharga daripada sekadar tampil hebat di permukaan. Yang dikejar bukan validasi sosial, tapi nilai batin yang tak tergoyahkan. Tapi jangan salah, diam yang kuat tidak berarti menutup diri. Justru sebaliknya, diam yang strategis menyimpan kapasitas untuk hadir lebih kuat dari mereka yang berisik. Sebab kekuatan yang sesungguhnya bukan tentang memukul meja, melainkan mengatur narasi. Coba perhatikan, dalam berbagai struktur sosial, pengaruh itu tidak selalu datang dari mereka yang paling sering bicara.
Ada dua jalur yang membentuk otoritas sosial, dominance dan prestige. Dominance muncul dari tekanan, mereka yang menunjukkan superioritas lewat agresi atau kontrol. Sementara prestige lahir dari keahlian, pengaruh yang diberikan secara sukarela oleh orang lain karena melihat manfaat dan kualitas dalam diri kita. Orang-orang stoik menempatkan diri mereka dalam jalur prestige. Mereka tak butuh menunjuk diri sendiri sebagai pemimpin, karena orang lain akan menunjuk mereka terlebih dulu. Sekarang bayangkan satu adegan. Di tengah obrolan kantor yang mulai mengarah ke konfrontasi, seseorang diminta berpendapat. Ia tak menjawab cepat. Ia menarik napas, menunduk sebentar, lalu hanya berkata satu kalimat sederhana. Jernih, lugas, dan menyentuh inti. Tak ada efek dramatis, tak ada suara tinggi. Tapi suasana berubah, karena semua orang sadar, yang satu ini tidak asal bicara. Dan sejak saat itu, setiap kata darinya diberi bobot lebih dari biasanya. Kesan seperti itu tidak dibangun dengan trik, itu hasil dari pengendalian yang disiplin. Dari kemampuan untuk menempatkan ego di tempat yang tepat. Menariknya, dalam kebudayaan yang menjunjung tinggi kesopanan dan harmoni sosial, orang yang tenang dan fokus pada kualitas sering disalahpahami. Sering terdengar label seperti diam-diam sombong atau nggak mau gabung, bahkan jaim. Sementara mereka yang vokal, asal ikut, asal hadir, asal komentar, justru dianggap terbuka, berani, komunikatif. Kenapa bisa begitu? Karena dalam lingkungan kolektivistik yang penuh norma kesetaraan sosial, ada ekspektasi untuk selalu menyatu. Ketika seseorang tampil outstanding tapi tidak ikut ritual sosial tertentu, ia bisa dibaca sebagai menarik diri, padahal ia hanya ingin menjaga efisiensi energi dan fokus. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang memilih jalur tenang. Bagaimana tetap mempertahankan kekuatan tanpa membangun kesan eksklusif yang membuat jarak. Solusinya bukan jadi lebih ramah, bukan juga meniru mereka yang heboh, tapi mengatur sinyal dengan cermat. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan keterlibatan yang tepat sasaran. Cara berjalan yang mantap, cara mendengar yang penuh perhatian, cara memandang yang stabil, semua bisa jadi isyarat. Karena tubuh kita bicara sebelum mulut kita membuka. Dalam dunia komunikasi sosial, ini disebut sebagai thin slicing. Penilaian cepat orang terhadap kita dalam waktu hanya beberapa detik. Dan menariknya, penilaian ini bisa sangat akurat. Maka yang penting bukan hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara membawa diri secara konsisten. Orang yang terlihat terlalu rapi, tapi selalu menyisipkan prestasinya di balik kalimat-kalimat merendah, biasanya tidak membangun kesan wibawa, tapi malah memicu resistensi sosial. Istilahnya humble brag, merendah tapi sambil pamer. Contohnya, waduh, aku mah cuma kerja biasa aja sih, makanya kemarin pas meeting langsung dipilih jadi pemimpin. Kalimat seperti ini justru memperlihatkan kebutuhan tersembunyi untuk dikagumi. Dan itu membuat orang tidak nyaman, karena terlihat memanipulasi citra. Padahal jauh lebih kuat ketika kita membiarkan hasil yang bicara. Lalu bagaimana membangun kesan kuat, tanpa terlihat sedang membangun kesan? Ambil contoh, Barack Obama. Ia tidak dikenal sebagai orator yang emosional, tapi gestur tangannya presisi, intonasinya tenang, kalimatnya terstruktur dan penuh narasi moral. Ia tidak meledak-ledak, tapi memiliki ritme yang membuat orang terhanyut dan percaya. Satu studi mencatat bahwa sinkronisasi otak antara pembicara dan pendengar jauh lebih kuat saat gaya bicaranya ritmis dan bermakna, bukan sekadar cepat dan penuh tekanan. Contoh lainnya, seorang pemimpin di perusahaan teknologi yang saat rapat besar hanya menyampaikan 2 kalimat, tapi setiap kalimatnya menciptakan kejelasan arah. Kuncinya di sini, kesederhanaan yang bernilai. Tapi mari kita realistis, diam terlalu lama, tanpa kejelasan kontribusi, juga berisiko. Dalam studi tentang dinamika kelompok, disebutkan bahwa orang yang bicara lebih sering cenderung dipersepsikan sebagai pemimpin, meski belum tentu yang paling kompeten. Jadi bukan soal diam atau bicara, tapi kapan dan bagaimana. Pastikan kamu mengambil momen-momen kunci. Tak harus sering, tapi harus tepat. Seperti menanam benih dalam waktu yang strategis.
bukan setiap saat, tapi saat tanahnya basah. Untuk menjaga keseimbangan itu, kamu bisa mulai dari meningkatkan kehadiran fisik, duduk tegak, hadir penuh saat mendengar, mengangguk ringan sebagai tanda terlibat. Bicara dengan tempo yang tidak terburu-buru, karena kecepatan sering terbaca sebagai gugup atau ingin menguasai. Hindari overkoreksi di hadapan umum. Koreksi dengan konteks pribadi lebih membangun rasa dihargai. Gunakan kata-kata yang membawa orang pada nilai bersama, bukan sekadar pembenaran posisi pribadi. Dan yang paling penting, pertahankan konsistensi, karena reputasi dibentuk bukan oleh satu kalimat hebat, tapi oleh ratusan interaksi kecil yang konsisten. Kini, mari kita uji satu eksperimen mental. Bayangkan kamu diam selama 40 hari, tidak membalas satupun sindiran, tidak mengumbar satupun pencapaian, hanya bekerja diam-diam, menampilkan hasil dan tetap tenang. Apa yang akan terjadi? Mungkin ada dua reaksi. Sebagian akan mulai memperhatikan karena konsistensimu. Mereka akan menaruh hormat bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Sebagian lain akan mencobamu, mendorong batas kesabaranmu, menguji seberapa jauh kamu bertahan. Dan inilah fase penting. Jika kamu bertahan, maka kamu sedang mengubah posisi sosialmu. Dari yang tadinya harus menjelaskan diri, menjadi orang yang tak perlu lagi menjelaskan. Tapi ingat, bukan berarti kamu tidak boleh bicara. Kamu hanya memilih untuk bicara dengan frekuensi yang membangun dampak, bukan kebisingan. Dan soal karisma, benarkah ada semacam energi yang memancar dari orang-orang tertentu? Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan lewat neuroception. Kemampuan otak manusia untuk memindai keamanan, status, dan ketegasan dari sinyal-sinyal halus, seperti cara duduk, suara, ekspresi mikro. Jadi bukan energi mistis, tapi sinkronisasi sistem saraf antara kita dan orang lain. Ketika kita tenang, jelas, tidak reaktif, tubuh kita mengirim sinyal bahwa kita aman dan kuat. Dan dalam dunia sosial, sinyal itu seringkali lebih dipercaya daripada ribuan kata. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang ingin kamu tunjukkan ke dunia? Apakah kamu ingin terlihat kuat karena kamu takut dianggap lemah, atau kamu ingin dihargai karena kamu tahu kekuatanmu sudah tak lagi butuh pengakuan? Jangan buru-buru menjawab. Diam sejenak, renungkan. Karena kekuatan yang paling tahan lama bukan yang diumumkan, tapi yang disadari sendiri dan digunakan dengan bijaksana. Dan ketika waktunya tiba untuk bicara, kamu tidak lagi perlu membuktikan apapun. Kata-katamu cukup, tatapanmu cukup, diam pun cukup. Karena dunia menghormati bukan mereka yang keras, tapi mereka yang mampu berdiri tegak, tanpa harus berdiri di atas orang lain. Poin ketiga, bangun reputasi dirimu secara alami tanpa disadari orang lain. Ada satu jenis kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dibangun dalam semalam. Reputasi. Bukan yang diumumkan lewat poster, bukan yang dikemas lewat caption panjang, dan bukan yang dikendalikan lewat algoritma. Tapi yang tumbuh pelan, dalam diam, dari kebiasaan sehari-hari yang konsisten, yang tidak disadari orang, tapi mengendap di ingatan mereka, yang tidak diiklankan, tapi disebarkan lewat cerita dari mulut ke mulut, yang tidak diminta, tapi diberikan dengan hormat oleh mereka yang melihat langsung, bukan hanya melihat layar. Reputasi seperti ini bukan prestasi yang dirayakan, tapi karakter yang dirasakan. Bayangkan seseorang di tempat kerja. Ia tidak pernah menceritakan betapa sibuknya dirinya, tidak pernah memamerkan deadline, tidak juga mendramatisasi masalah. Tapi di saat krusial, semua orang tahu ke siapa mereka harus bertanya. Ketika ada keputusan penting, namanya disebut, bahkan ketika ia sedang tidak di ruangan itu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Karena ia menanam tanpa berisik. Dan karena reputasi yang kuat tidak tumbuh dari suara. Ia tumbuh dari jejak. Reputasi sejati tidak dibangun dengan klaim. Ia dibentuk oleh konsistensi yang tidak pernah minta dihargai.
Filsafat Stoik memberi petunjuk yang sangat tajam tentang ini. Mereka menganggap reputasi sebagai hal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Maka bukan itu yang dikejar. Bukan popularitas, bukan pujian. Fokusnya adalah pada tindakan, pada prinsip, pada nilai internal. Epictetus menyebutnya dengan sederhana. Jika kamu melakukan sesuatu demi pengakuan orang lain, maka kamu sudah menyerahkan hidupmu pada opini mereka. Tapi menariknya, justru saat seseorang fokus hanya pada tindakannya, justru saat itu reputasinya mulai tumbuh, dan ironisnya, tanpa ia sadari. Sekarang mari kita lihat dari sisi sosial. Biasanya kalau kita berada dalam lingkungan yang ramai, yang sibuk, yang kompetitif, kita akan temui pola yang sangat familiar. Siapa yang terlihat sibuk, dianggap berprestasi. Siapa yang rajin bicara tentang capaian, dianggap produktif. Siapa yang ada terus di ruang obrolan, dianggap aktif. Tapi, benarkah seperti itu? Dalam riset psikologi sosial, ditemukan bahwa persepsi status tidak hanya datang dari mereka yang bicara paling banyak. Justru orang-orang yang menyampaikan manfaat di momen paling tepat, meskipun jarang muncul, seringkali dilihat lebih kredibel dan bisa diandalkan. Sebab kualitas tak harus datang dalam frekuensi tinggi. Kadang cukup satu intervensi tepat di waktu krusial untuk meninggalkan kesan jangka panjang. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka merasa harus terus-menerus mengumumkan bahwa mereka sedang bekerja. Harus terus memberitahu bahwa mereka sudah melakukan ini dan itu. Harus selalu aktif agar tidak dilupakan. Tapi apakah itu benar-benar membangun reputasi atau hanya membangun ilusi? Karena faktanya, orang yang reputasinya bertahan lama justru sering tidak menyadari bahwa dirinya diperhatikan. Salah satu kekuatan tersembunyi yang membentuk reputasi tanpa kita sadari adalah word of mouth, rekomendasi dari satu orang ke orang lain. Tanpa disadari, nama kita bisa pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, hanya karena seseorang bercerita. Kalau bagian itu, tanya saja ke dia. Dia yang paling paham. Dan yang menarik, bentuk rekomendasi ini lebih dipercaya dibanding semua bentuk promosi lain. Riset Nielsen mencatat bahwa 83% orang lebih mempercayai rekomendasi dari kenalan mereka dibanding media apapun. Artinya, semakin kita bisa membuat dampak nyata pada orang terdekat, semakin besar kemungkinan nama kita dibawa keluar oleh mereka, tanpa kita harus membawanya sendiri. Namun membangun reputasi semacam ini bukan tanpa risiko. Ia lambat, tidak instan, tidak viral, dan sering tak dihargai oleh sistem yang lebih memilih yang gaduh. Kadang, orang yang kerja keras tapi diam, justru dilewati. Tidak disebut, tidak mendapat panggung, terlupakan. Jadi apakah strategi diam-diam ini bisa gagal? Tentu bisa, tapi bukan berarti harus menyerah pada kebisingan. Yang perlu dibangun bukan strategi diam mutlak, tapi keseimbangan antara kontribusi yang nyata dan jejak yang bisa ditelusuri. Bukan demi pamer, tapi demi keadilan. Bayangkan seorang analis yang sudah 5 tahun memperbaiki sistem di balik layar. Ia tidak pernah memposting pencapaiannya. Ia tidak pernah ikut politik kantor. Ia hanya fokus pada efisiensi dan dampak nyata. Tapi satu hari, bos besar datang dan bertanya, "Siapa yang mengatur alur ini?" Semua mata beralih padanya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya angguk, senyum tipis, lalu kembali menulis di laptop. Di titik itu, bukan prestasi yang bicara, tapi reputasi. Lalu bagaimana cara membangunnya secara strategis tapi tetap tenang? Ada beberapa hal yang bisa kamu mulai lakukan. Pertama, dokumentasikan hasil. Bukan untuk dipamerkan, tapi agar orang yang perlu bisa melihatnya. Misalnya melalui catatan kerja yang rapi, update rutin yang jelas, atau hasil rapat yang ringkas tapi tajam. Ini bukan promosi, ini jejak. Kedua, pastikan kamu bekerja dalam proyek-proyek yang memiliki pemilik kepentingan yang relevan. Kalau kamu hanya sibuk dalam sudut kecil yang tak terhubung ke sistem besar, dampakmu tak akan terlihat meski sekuat apapun.
maka tempatkan dirimu di posisi yang bisa menciptakan nilai di titik strategis. Ketiga, mintalah orang lain yang menyampaikan saat memang diperlukan. Reputasi yang disampaikan oleh pihak ketiga justru lebih kredibel. Bahkan dalam dunia profesional, surat rekomendasi dan rujukan personal jauh lebih bernilai daripada caption panjang di sosial media. Dan yang paling penting, tetaplah setia pada nilai-nilai yang kamu yakini. Karena saat kamu lelah menunggu hasil terlihat, satu-satunya hal yang bisa kamu pegang adalah keyakinan bahwa tindakanmu punya nilai, meski belum ada yang tahu. Pertanyaannya kini, apakah semua orang akan paham? Tidak. Apakah semua orang akan memberi kredit yang kamu pantas? Belum tentu. Tapi kamu bukan sedang membangun persepsi. Kamu sedang membangun karakter. Dan jika kamu sabar, kamu akan mulai melihat tanda-tandanya perlahan. Mereka mulai menunggumu untuk bicara sebelum mengambil keputusan. Mereka mulai membisikkan namamu saat ada proyek penting. Mereka mulai mempercayakan masalah-masalah rumit, bahkan sebelum kamu menawarkan bantuan. Itu tanda bahwa kamu mulai diperhitungkan, bukan karena kamu pamer, tapi karena mereka menyadari kamu hadir di saat yang paling dibutuhkan. Dan itu bukan karena kamu bicara banyak, tapi karena kamu membiarkan tindakanmu yang menyusun kalimat. Lalu muncul pertanyaan reflektif yang lebih dalam. Apakah semua ini sebenarnya demi pengakuan atau demi rasa berharga? Mungkin keduanya. Mungkin ada sedikit keinginan untuk diingat. Mungkin ada jejak luka dari masa lalu yang ingin ditebus. Mungkin juga karena kita tahu tak ada manusia yang sepenuhnya tahan dari rasa ingin dianggap penting. Dan itu wajar. Itu manusiawi. Tapi yang membuatnya matang adalah bagaimana kita mengelola dorongan itu. Bukan dengan membungkamnya sepenuhnya, tapi dengan mengarahkannya ke sesuatu yang lebih tenang, lebih stabil, lebih tak tergantung pada validasi cepat. Membangun reputasi diam-diam bukan bentuk pelarian, itu strategi. Dan strategi ini tidak cocok untuk mereka yang ingin hasil instan, tapi sangat cocok untuk mereka yang ingin dihormati tanpa harus meminta. Jika kamu terus berjalan di jalur ini, tetap rendah hati, tetap konsisten, tetap tajam, maka reputasimu akan datang perlahan. Tidak lewat tepuk tangan, tapi lewat cara yang lebih sunyi, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Dan ketika orang bertanya, siapa dia? Orang-orang akan menjawab bukan karena kamu memintanya, tapi karena mereka melihatmu, mengingatmu, dan merasa bahwa kamu pantas untuk disebut, meskipun kamu sendiri tak pernah menyebut dirimu. Poin keempat, hadapi orang-orang yang menjatuhkanmu dengan wibawa. Bayangkan seseorang disudutkan dalam ruangan penuh kolega. Ia tidak memotong, tidak membantah secara terburu-buru, tidak membela diri secara emosional. Ia hanya diam, menatap dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Lalu ia berkata, "Kita lihat saja datanya besok. Saya tidak akan berargumen sekarang, tidak keras, tapi terdengar jelas." Dan ruangan itu perlahan menjadi sunyi. Di titik ini, diam bukan tanda kekalahan, tapi dominasi diam-diam yang tak bisa dilawan dengan suara. Setiap manusia, cepat atau lambat, pasti akan mengalami momen dijatuhkan, dituduh, diserang, disalahpahami, dikhianati. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tumbuh, dan pertumbuhan selalu membuat sebagian orang tak nyaman. Tapi cara kita merespons itulah yang akan membentuk citra paling dalam di benak orang lain. Dan lebih penting lagi, di dalam diri kita sendiri. Menghadapi serangan secara tenang tidak selalu mudah. Tapi ketika kamu bisa berdiri tegak, dengan ekspresi netral, suara terukur, dan tindakan yang terencana, justru itulah momen ketika kamu naik satu tangga dalam hal wibawa. Banyak orang berpikir wibawa adalah hasil dari status. Tapi kenyataannya, wibawa adalah hasil dari cara kita menyikapi serangan tanpa membiarkan diri larut di dalamnya. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Apakah diam dalam penghinaan itu kekuatan? Atau justru kamuflase rasa takut? Jawabannya tergantung dari apa yang kamu lakukan setelah diam itu. Jika diammu adalah bentuk penilaian ulang,
memilih waktu yang tepat untuk bicara, atau merancang respons yang lebih efektif. Itu kekuatan. Namun, jika diammu hanya bentuk penekanan emosi, sembari menyimpan dendam, dan tidak diikuti pergerakan, maka itu hanya kulit tipis dari kerapuhan. Psikologi menyebut perbedaan ini sebagai reappraisal dan suppression. Yang satu mengatur tafsir ulang dan menciptakan ketenangan sejati. Yang satu hanya menahan agar tidak meledak di luar, meski di dalam sudah pecah. Biasanya kalau kita berada dalam ruang sosial yang menuntut ekspresi, seperti dunia kerja, komunitas, atau bahkan keluarga besar, orang yang memilih diam saat dijatuhkan sering dianggap kalah. Lalu mulailah komentar muncul. Kok dia nggak jawab ya? Dia takut ya? Atau dia nggak punya pembelaan apa? Padahal, mungkin yang mereka tidak tahu ialah bahwa diam itu bukan berarti diam saja. Diam itu sedang bekerja. Dalam konteks sosial yang mengagungkan debat, kadang nilai seseorang dinilai dari seberapa cepat ia bisa membalas. Tapi di balik keributan, ada satu fakta menarik. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin lambat ia merespons secara emosional. Penelitian tentang kekuasaan menunjukkan bahwa mereka yang merasa memiliki kendali dalam suatu ruang cenderung kurang reaktif. Dan ini tidak kebetulan, karena reaktivitas adalah tanda bahwa kita sedang dipancing. Sementara kendali adalah kemampuan memilih reaksi. Sekarang kita refleksikan. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat dijatuhkan? Apakah kamu benar-benar ingin membalas? Atau kamu hanya merasa harus membalas agar terlihat kuat? Disitulah banyak yang terjebak. Mereka merasa harus bereaksi agar tidak diremehkan. Padahal, wibawa sejati tidak datang dari respons cepat, tapi dari respons yang tepat. Dan tepat, seringkali berarti ditunda. Orang-orang seperti Mandela, Gus Dur, atau Sultan Syahrir tidak dikenal karena mereka selalu membela diri, tapi karena saat diserang, mereka tidak kehilangan posisi batin. Mandela dipenjara selama puluhan tahun, namun keluar dengan niat untuk memulihkan. Ia tidak merespons semua serangan secara personal, tapi ia membalasnya dengan sistem, dengan rekonsiliasi, dengan proses hukum, dengan pidato yang tak menyerang pribadi, tapi menanam arah. Gus Dur menghadapi fitnah bertubi-tubi. Ia tidak menjawab semua, tapi ia tetap mengangkat kepala, tetap tersenyum, tetap melanjutkan agenda besar yang ia pegang. Sampai akhir hayatnya, nama itu tetap dikenang bukan karena siapa yang menjatuhkannya, tapi karena ia tidak ikut jatuh dalam permainan yang sama. Sultan Syahrir pun begitu. Ia memilih jalur dialog ketika banyak tokoh memilih konfrontasi. Dan dalam catatan sejarah, itulah yang membuatnya disebut sebagai negarawan sejati, bukan hanya politisi biasa. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa wibawa bukan soal seberapa kuat kamu memukul balik, tapi seberapa dalam kamu menanam makna, bahkan saat kamu dipukul. Lalu muncul pertanyaan realistis. Bagaimana kalau diam kita malah dianggap pengecut? Di sini kamu perlu memahami satu hal penting. Diam itu harus disampaikan. Maksudnya, diam itu tetap harus mengirim sinyal. Misalnya, kamu tidak perlu menanggapi fitnah di grup, tapi kamu bisa merilis laporan kinerja yang mengonfirmasi semua pencapaianmu. Kamu tidak perlu debat, tapi kamu bisa menjawab dengan rekam data. Kamu bisa menolak berbicara, tapi memberi garis waktu dan bukti pendukung. Itu bukan membalas, itu menjawab. Dan jawaban yang seperti ini justru menempatkanmu satu tingkat di atas siapapun yang mencoba menjatuhkanmu. Banyak orang menyamakan diam dengan tunduk. Padahal diam yang didukung tindakan, dokumentasi, dan ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kendali. Dalam teori prestige dan dominance, orang yang bisa tenang tapi tetap bergerak, tetap memberikan dampak, dan tetap menepati ritmenya, akan tetap disegani meski tak pernah mengangkat suara. Dan inilah yang harus kamu pegang. Jangan sekadar diam, tapi diam yang punya arah. Jika kamu butuh panduan konkret, kamu bisa mulai dari kerangka sederhana. Saat dihina, pertama, scan situasinya. Apakah ini pantas dibalas? Apakah publik sedang menonton?
Apakah ini jebakan? Kedua, beri jarak. Jangan langsung menjawab. Tunggu sehari. Biasanya, respons emosional paling tinggi hanya berlangsung beberapa jam. Setelah itu, rasionalitas bisa masuk. Ketiga, buat kalimat penegas posisi. Satu kalimat. Misalnya, saya tidak menanggapi rumor. Silakan lihat hasil audit minggu depan. Lalu terakhir, lanjutkan pekerjaanmu. Biarkan dampaknya menjawab sisa pertanyaan. Itulah cara diam bekerja. Bukan berhenti, tapi menggeser arah respons ke tempat yang lebih strategis. Apakah ini mudah? Tidak. Kadang kamu akan merasa tertekan, tidurmu terganggu, kepalamu penuh dengan kalimat yang belum kamu ucapkan. Tapi justru di titik itulah, kamu sedang menguatkan dasar reputasimu. Ketika kamu belajar mengelola rasa ingin membalas dengan tindakan yang efektif, maka kamu tidak hanya menyelamatkan nama. Kamu sedang melatih fondasi mental yang lebih kokoh daripada argumen. Dan percayalah, dalam jangka panjang, orang akan lupa siapa yang menyerangmu. Tapi mereka akan ingat bagaimana kamu tetap berdiri saat semua mencoba merobohkanmu. Dan kalau kamu bertanya, apa yang sebenarnya diuji saat kamu dijatuhkan? Jawabannya bukan sekadar harga diri, tapi seluruh sistem identitasmu. Apakah kamu hanya ingin terlihat benar, atau kamu memang ingin menjadi benar? Dan itu hanya bisa dijawab oleh kamu sendiri, bukan oleh komentar orang, bukan oleh narasi lawan, tapi oleh kedalaman niatmu sendiri. Kita tutup dengan refleksi tajam. Kalau selama 5 tahun kamu tidak pernah membalas hinaan, tidak pernah ikut debat kusir, tidak pernah mencari pembenaran, tapi kamu terus naik, terus tumbuh, terus menghasilkan. Apa yang terjadi lebih dulu? Cara orang melihatmu, atau cara kamu melihat dirimu? Biasanya kamu lebih dulu berubah. Kamu mulai melihat bahwa kamu tidak butuh dibenarkan. Kamu tahu arahmu. Kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu bahwa pembuktian terbaik adalah waktu. Dan ketika waktunya tiba, dunia tidak akan bertanya, "Kenapa kamu tidak membalas?" Tapi mereka akan berkata, "Bagaimana kamu bisa tetap tenang dan menang?" Poin kelima, tinggalkan warisan agar tetap dihormati. Bayangkan kamu berjalan melewati sebuah bangku taman kayu yang usang namun kokoh. Diukir di sisinya ada nama seseorang yang tak kamu kenal, tapi bangku itu masih berdiri, digunakan, dinikmati, dihargai. Lalu muncul pertanyaannya, apa yang ingin kamu tinggalkan setelah kamu pergi? Warisan bukan sekadar nama yang tercetak di batu nisan, bukan juga hanya soal harta atau jabatan yang terpajang. Warisan sejati justru tersembunyi di antara kebiasaan kecil yang menjadi sistem, nilai yang mengakar tanpa perlu kamu sebutkan, dan manfaat yang terus mengalir bahkan ketika kamu tidak lagi terlihat. Pertanyaannya sederhana, namun tajam. Apakah kamu meninggalkan warisan karena ingin memberi makna, atau karena takut dilupakan? Mari kita lihat dari apa yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, membangun kekayaan, meraih jabatan, membentuk reputasi. Tapi tak sedikit yang meninggalkan dunia dengan tanda tanya. Apa sebenarnya yang mereka tinggalkan? Dorongan manusia untuk meninggalkan jejak memang dalam. Teori simbolik immortality menjelaskan bahwa manusia mencari bentuk keabadian, bukan lewat tubuh, tapi lewat nilai, karya, atau kontribusi yang hidup lebih lama dari usia biologisnya. Ini bukan teori kosong. Data psikologi membuktikan bahwa kesadaran akan kefanaan justru mendorong orang untuk lebih terlibat dalam hal-hal bermakna. Ini disebut legacy motive. Dan menariknya, ketika seseorang benar-benar menjalani itu, tingkat kecemasan terhadap kematian pun turun. Namun tetap saja, ada sisi gelap yang tak bisa dihindari. Banyak dari kita secara tidak sadar membangun warisan sebagai penebusan untuk menutupi luka, rasa gagal, atau kekosongan eksistensial. Disinilah kejujuran terhadap niat menjadi penting. Apakah kontribusi itu lahir dari nilai atau sekadar pencitraan? Lalu bagaimana cara tahu kamu benar-benar sedang meninggalkan sesuatu yang berarti? Lihatlah reaksi diam-diam orang lain.
Apakah idemu ditiru tanpa kamu minta? Apakah kebiasaanmu memunculkan kebiasaan baru di orang-orang sekitarmu? Apakah kamu berhenti menyombongkannya dan justru pengaruhmu makin terasa? Jika ya, kemungkinan besar kamu sedang berjalan di jalur yang tepat. Dalam lanskap sosial, pergeseran ini bisa terasa lambat. Tapi ketika kamu membangun sesuatu yang tidak tergantung pada keberadaanmu, maka itu bukan lagi proyek ego. Itu sudah menjadi warisan. Contoh yang kuat bisa dilihat dari tokoh-tokoh yang justru membentuk warisan paling diam, tapi paling berpengaruh. B.J. Habibie misalnya. Banyak orang hanya mengenangnya sebagai teknokrat atau presiden transisi. Tapi kalau kita tarik lebih dalam waktu singkat ia membentuk fondasi sistem pemilu multipartai yang berlaku sampai hari ini. Paket undang-undang politik yang disahkan di masa jabatannya bukan hanya keputusan teknis. Itu adalah warisan institusional yang masih dirasakan puluhan tahun kemudian. Dan itu terjadi tanpa banyak sorotan kepribadian. Tanpa drama, tapi dampaknya nyata. Contoh lainnya Kartini. Usianya tak panjang, tetapi gagasannya hidup jauh lebih lama. Yang diwariskannya bukan sekadar sekolah untuk perempuan, tapi cara berpikir bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Melalui surat-suratnya yang kemudian dikumpulkan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, ia tidak hanya bicara pada zamannya, tapi juga masa depan yang belum datang. Dan ini yang menarik, ia tidak pernah menyebut kata warisan. Tapi ia mewariskan sesuatu yang sulit dibantah. Atau lihat Tan Malaka. Hidup dalam eksil, tak punya panggung politik resmi. Tapi gagasannya tentang Madilog, materialisme, dialektika, dan logika masih diajarkan. Ia tak memaksa pengikut. Ia memberi jalan berpikir. Dan jalan itu tetap terbuka bahkan setelah jasadnya hilang dari peta resmi sejarah cukup lama. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Pertama, semua dimulai bukan dari status besar, tapi dari tindakan kecil yang konsisten. Jangan menunggu jadi tokoh besar baru berpikir soal warisan. Justru mereka yang diam, tapi menyusun batu demi batu, adalah yang paling berpotensi meninggalkan bangunan utuh. Contoh konkretnya, buatlah sesuatu yang bisa tetap hidup meski kamu tidak berada di situ. Entah itu sistem kerja, SOP komunitas, catatan terbuka, template yang bisa dipakai banyak orang. Hal-hal semacam ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya jauh. Karena ia bisa direplikasi, dan apa yang bisa direplikasi bisa diwariskan. Kedua, kamu tidak butuh banyak pengikut, satu saja cukup. Mentoring satu orang dengan sungguh-sungguh dan membantu dia tumbuh lebih baik dari dirimu, itu sudah menjadi warisan. Penelitian soal efek mentoring membuktikan bahwa satu relasi yang dirancang dengan tepat bisa punya dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang meluas. Tidak ada istilah terlalu kecil jika itu berakar kuat. Ketiga, fokus pada tindakan, bukan pada apresiasi. Banyak orang gagal mewariskan sesuatu karena terlalu sibuk memastikan dunia tahu apa yang sedang mereka lakukan. Padahal, semakin kamu membicarakan dirimu sendiri, efeknya bisa berbalik. Penelitian soal humble brag menunjukkan bahwa ketika kamu menyamarakan pamer sebagai kerendahan hati, orang justru jadi tidak simpati dan memandangmu kurang kompeten. Jadi, kalau kamu ingin dihormati tanpa banyak bicara, cukup kerjakan apa yang kamu yakini bernilai. Diam-diam, konsisten, dan biarkan orang lain yang menyadari manfaatnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang khawatir? Tapi saya bukan siapa-siapa. Apakah mungkin meninggalkan warisan? Itu wajar. Namun sains menunjukkan satu orang bisa mengubah jejaring sosialnya hanya dengan satu tindakan kooperatif. Ini disebut behavioral cascade. Jadi perubahan kecil dalam satu hubungan bisa menular ke hubungan berikutnya. Efek domino. Satu keputusan sabar, satu sikap bijak, satu kebiasaan mendidik. Semuanya bisa menyebar. Warisan bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa jauh efek dari tindakanmu. Dan ya, niat baik kadang tidak terlihat, tidak diukur secara publik, tapi tidak berarti ia tidak terasa. Continuing bonds adalah istilah psikologi untuk menggambarkan bahwa banyak orang tetap merasa terhubung dengan orang yang telah pergi. Terhubung karena nilai, karena kenangan,
Karena kebiasaan yang ditanamkan. Jadi ketika kamu memilih jalan diam tapi dihormati, kamu sedang menciptakan bentuk komunikasi yang jauh lebih halus, tapi mendalam. Kamu sedang memberi sinyal kepada dunia bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan untuk tahu bahwa kamu berguna. Apakah akan selalu dihargai? Tentu tidak. Dunia sering terlalu sibuk untuk melihat siapa yang meletakkan pondasi di balik bangunan yang berdiri megah. Tapi apakah kamu harus menyerah? Justru disinilah kedewasaan diuji. Ketenangan bukan berarti apatis, melainkan sadar bahwa apa yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi kekuatan yang bertahan lebih lama dari umurmu. Dan kalau ada orang lain yang hidupnya lebih baik karena kamu, walau hanya satu, itu sudah cukup. Akhirnya, yang kita tinggalkan bukan hanya karya, bukan juga hanya nama, tapi rasa. Rasa dihormati karena kita diam-diam membantu, diam-diam membangun, dan diam-diam menjaga nilai ketika dunia terlalu bising untuk mendengarkan. Bukan soal menjadi besar, tapi menjadi berarti. Dan kadang, diam adalah cara terbaik untuk meninggalkan gema yang panjang. Kesimpulan, akhirnya semua kembali pada pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar bagaimana agar dihormati. Sebab pada akhirnya dihormati bukanlah tujuan. Ia hanya konsekuensi alami dari kualitas batin yang dibangun dengan disiplin dalam diam. Bayangkan seseorang yang berjalan melintasi ruang rapat tanpa banyak bicara. Tapi tiap langkahnya membuat orang lain terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang muncul secara spontan. Bukan karena status, tapi karena karakter. Itulah bentuk tertinggi dari wibawa yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksakan, dan tak bisa dipalsukan. Dan di dunia yang semakin bising, di mana semua orang ingin bicara paling dulu, paling keras, paling benar, orang yang mampu diam namun tetap jernih pikirannya justru jadi pusat gravitasi baru. Mereka tidak terbawa arus, tidak mendramatisasi sorotan. Mereka menimbang, mereka hadir. Dan orang-orang perlahan menoleh ke arah mereka. Bukan karena retorika, tapi karena stabilitas yang langka. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa menjadi pribadi yang disegani bukan perkara menciptakan citra, tapi perkara mengasah kendali. Bahwa warisan sejati bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut, tapi oleh seberapa bertahan nilai dan tindakanmu dalam diam. Dan bahwa kehormatan, jika memang datang, seharusnya datang sebagai hasil samping dari komitmen terhadap kebajikan, bukan sebagai hadiah dari dunia. Di titik ini, kita bisa refleksi. Kenapa banyak orang justru mengejar perhatian, bukan kehormatan? Mungkin karena perhatian lebih mudah diraih. Satu unggahan sensasional bisa viral. Tapi hormat? Ia tumbuh perlahan. Ia tidak muncul dari satu momen, tapi dari akumulasi. Dari keputusan-keputusan kecil yang nyaris tidak terlihat. Menahan emosi, menepati janji, mengakui kesalahan tanpa pembelaan, memberi ruang kepada orang lain untuk tumbuh, tanpa merasa kehilangan panggung. Dan justru karena itulah, ketika kehormatan datang, ia mendarat di hati orang yang sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita bisa mengingat ulang contoh yang relevan. Mereka yang diam-diam membentuk sejarah bukan karena mengejar sorotan, tapi karena disiplin bertindak. Habibie membangun sistem, bukan pujian. Kartini menulis, bukan untuk dipuja, tapi untuk membuka jalan. Natsir menyatukan negara, bukan untuk popularitas, tapi karena panggilan prinsip. Mereka bergerak dalam jalur sunyi, tapi suaranya bertahan jauh melebihi tepuk tangan. Lalu bagaimana kita menyikapi semua ini dalam kehidupan harian yang jauh dari sorotan sejarah? Ada langkah-langkah yang konkret. Kita tidak harus mengubah dunia, tapi bisa menjaga satu keputusan tetap jujur. Bisa menyusun satu sistem yang memudahkan orang lain. Bisa mendampingi satu orang tumbuh lebih baik. Dan jika dilakukan konsisten, satu jejak kecil itu bisa menular. Data juga menunjukkan bahwa reputasi bukan ditentukan oleh intensitas performa, tapi oleh konsistensi kontribusi. Bahkan dalam jejaring sosial, satu orang yang memegang nilai prestasi dan empati bisa menulari ritme kelompok sekitarnya. Ini bukan harapan kosong, ini pola yang sudah teruji. Namun kita juga perlu realistis. Ada kalanya sikap diam, kontrol diri,
atau konsistensi malah dianggap tidak menarik, bahkan dilewatkan. Dunia kadang lebih cepat menangkap suara keras ketimbang stabilitas tenang. Tapi itu bukan alasan untuk mengubah arah. Karena kualitas sejati justru diuji saat tidak dilihat. Ketika tidak ada yang menonton, apakah kamu tetap menjaga prinsip? Itu bukan soal integritas moral semata, tapi juga soal efisiensi hidup. Karena semakin kamu tergantung pada validasi eksternal, semakin besar ketergantunganmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebaliknya, ketika kamu menanam nilai yang jelas, kamu tidak hanya hidup lebih tenang, tapi juga lebih terarah. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana agar orang lain menghormati kita, tapi lebih jujur. Apakah kita sudah hidup seperti orang yang layak dihormati? Dan jika jawabannya belum, maka hari ini adalah awal. Bukan untuk menjadi besar di mata orang lain, tapi cukup di mata diri sendiri. Karena dalam sunyi yang paling dalam, hanya satu suara yang benar-benar menentukan arah hidup kita. Suara batin yang tahu bahwa kita telah memilih jalan yang benar, meski sepi, meski panjang. Dan jika kamu terus berjalan di jalan itu, kamu tidak butuh sorakan. Kamu akan tahu bahwa kamu sudah menang, tanpa suara, tapi tetap meninggalkan gema.